Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Jelfer Ramadan, biasa dipanggil Jel. Di sini aku akan mempresentasikan terkait hasil dari project based internship yang ada di IDX Partner. Pertama, ada table of content kita, ada introduction, hasil pengerjaan, link hasil, link GitHub, dan juga link video. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya, ya, Jel. Nah, di sini pengerjaannya, pertama ada data understanding. Di sini saya mencari tahu datasetnya itu ada berapa banyak. Yang di sini dihasilkan, seperti di gambar, ada 466.285 baris dan juga 75 kolom. Nah, di analisis awal juga itu diketahui terdapat 53 fitur numerik dan 22 fitur kategorikal. Nah, di sini kita belum memproses fitur lebih lanjutnya. Lalu, di sini kita langsung masuk aja ke tahap EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini kita mencari target variabel kita. Nah, di sini seperti yang dilihat, sekitar 14.300 USD dengan tingkat bunga rata-rata sebesar 13,8%. Dan juga koreksi antar fiturnya, kita menemukan bahwa in rate, DTI, dan annual ins memiliki kontribusi penting terhadap status peminjaman. Untuk fitur kategorikal seperti grade, home ownership, dan juga purpose juga menunjukkan variasi signifikan terhadap risiko kredit yang dijalani. Di sini kita lanjut data preparation. Di sini artinya kita menyiapkan sebuah data, kita meng-cleansing dan sebagainya. Contohnya seperti ini, kita jadi outlier di beberapa fitur seperti refer util dan juga annual ins ditangani dengan capping sehingga tidak mengganggu model. Untuk fitur kategorikal dilakukan encoding dan kemudian melakukan pembagian data menjadi train dan test set. Setelah proses seleksi fitur, kita baru memilih 13 fitur utama. Nah, dari tadi 75 fitur, jadi kita memilih 13 fitur utama berdasarkan relevansi statistiknya dan juga domain knowledge-nya. Lalu kita masuk ke tahap modeling. Di tahap modeling ini kita ada namanya uh, training dari logistic regression, terus random forest, dan satunya lagi gradient boosting. Nah, pada di tahap modeling ini, saya menggunakan tiga itu tadi dengan akurasi yang berbeda-beda. Nah, di sini ya, di tahap evaluasinya terlihat ya, untuk accuracy, precision, recall, dan advanced score-nya itu kurang lebih hampir sama, cuman di CV ouch-nya atau area under the curve itu paling besar, yang paling bagus itu yang gradient boosting. Jadi, di analisis akhir, kita dapat kalau misalkan model yang dikembangkan mampu memberikan dampak signifikan bagi pengambilan keputusan bisnis dalam penilaian risiko kredit. Nah, salah satu pencapaian utama adalah kemampuan model dalam mengidentifikasi seluruh pinjaman berisiko 100%. Artinya, kasus peminjaman bermasalah yang tercatat di data berhasil dideteksi oleh model yang sudah tiga model yang sudah kita lakukan. Nah, untuk prediksi terhadap pinjaman yang diklasifikasikan sebagai yang beresiko gitu, sekitar 88,8% itu benar-benar terbukti itu ada problematik gitu. Jadi menunjukkan tingkat presisi yang tinggi dan keandalan dalam pencegahan risiko kredit. Nah, sistem presisi ini memiliki tingkat akurasi 88,8%, berarti hampir dari 9 dari 10 keputusan yang diambil berdasarkan model sesuai dengan kondisi apa adanya. Nah, implikasi bisnisnya ya, dengan akurasi yang tinggi ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kredit secara proaktif, lalu juga meningkatkan efisiensi proses evaluasi pinjaman, dan juga mengoptimalkan portofolio pinjaman. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan analisis akhir ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan.